Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 keperawatan A. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang salah satu penyakit yang ada pada sistem persarafan, yaitu tumor otak. Adapun integrasi keislaman yang kami angkat dalam kasus ini yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 9. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang bagi orang-orang yang lemah, sakit, dan yang tidak mendapatkan apa yang akan mereka infakkan. Jika mereka ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah At-Taubah ayat 9. Adapun pengertian dari tumor adalah tumor otak adalah massa atau pertumbuhan sel abnormal di otak. Tumor otak dapat berkembang di bagian manapun dari otak atau tengkorak, termasuk lapisan pelindungnya, bagian bawah otak, yaitu dasar tengkorak, batang otak, sinus dan rongga hidung, dan banyak area lainnya. Etiologi, beberapa potensi penyebab tumor otak dan faktor risikonya antara lain yaitu yang pertama, ada kanker yang menyebar dari bagian tubuh lain. Terus yang kedua ada karena faktor genetik tertentu. Yang ketiga, paparan beberapa bentuk radiasi. Terus selanjutnya ada manifestasi klinis dari tumor otak. Jadi tumor otak seringkali menimbulkan gejala gangguan yang bersifat fisiologis seperti tanda vokal, kelelahan, dan sakit kepala, juga kecemasan, penurunan atensi dan kesadaran. Gangguan tersebut terjadi sesuai dengan lokalisasi spesifik tumor. Gejala tumor otak juga berbeda sesuai dengan lokasi dari tumor tersebut. Jika misalnya tumor otak tersebut terletak di lobus frontalis, maka gejala yang dialami seperti kesulitan mengorganisir aktivitas, perubahan perilaku dan kepribadian, gangguan kognitif dan memori, depresi, mood swings, gangguan motorik kontralateral, kehilangan sensori terhadap bau, serta gangguan penglihatan dan bicara. Patofisiologi. Tumor dapat menyerang, menyusup, atau menggantikan jaringan parenkimal sehingga mengganggu fungsi normal. Karena otak berada pada volume ruang tengkorak yang terbatas, pertumbuhan tumor intrakranial disertai edema dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Tumor yang berdekatan dengan ventrikel ketiga dan keempat dapat menghambat aliran cairan cerebrospinal, menyebabkan hidrosefalus obstruktif. Selain itu, tumor menghasilkan pembuluh darah baru yaitu angiogenesis, mengganggu sawar darah otak normal, dan menyebabkan edema. Efek kumulatif dari invasi tumor, edema, dan hidrosefalus dapat meningkatkan tekanan intrakranial atau TIK dan mengganggu perfusi cerebral. Peningkatan TIK dapat memicu pergeseran dan herniasi jaringan di bawah valgus cerebri melalui tentorium cerebri atau melalui foramen magnum. Selanjutnya yaitu pathway. Faktor hereditary, radiasi, virus atau zat karsinogenik seperti rokok atau makanan gosong dapat memicu perubahan pada DNA sel, sehingga sel mengalami pertumbuhan abnormal. Pertumbuhan yang tidak terkendali ini membentuk tumor. Seiring membesarnya tumor akan menimbulkan penekanan terhadap jaringan otak sekitarnya, sehingga mengganggu fungsi normal otak. Selain itu, tumor menyebabkan gangguan sawar darah otak. Gangguan ini membuat cairan mudah keluar ke jaringan otak sehingga timbul edema cerebral. Untuk mendukung pertumbuhan yang cepat, tumor merangsang pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis. Namun, pembuluh darah baru ini rapuh sehingga merusak pembuluh darah yang ada. Akibatnya, terjadi perpindahan cairan intravaskular ke jaringan cerebral yang semakin memperberat pembengkakan. Hal ini menambah massa dalam rongga tengkorak sehingga volume intrakranial meningkat. Karena rongga tengkorak kaku dan tidak dapat meluas, peningkatan volume ini berujung pada peningkatan tekanan intrakranial atau TIK. Peningkatan intrakranial atau TIK ini akan melakukan mekanisme kompensasi. Proses ini membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga berhari-hari hingga berbulan-bulan. Kompensasi dilakukan dengan cara menurunkan volume darah intrakranial, mengurangi volume cairan cerebrospinal, mengurangi cairan intraselular. Namun, penyesuaian ini tidak cukup untuk menahan kenaikan tekanan dalam jangka panjang. Akibatnya, terjadi peregangan pada mendingan dan pembuluh darah. Kondisi ini akan mengaktifkan reseptor nyeri atau reseptor, sehingga pasien merasakan nyeri, sakit kepala hebat. Rasa sakit ini dapat berkembang menjadi diagnosis keperawatan nyeri akut. Kemudian, peningkatan tekanan intrakranial atau TIK, tubuh berusaha melakukan mekanisme kompensasi seperti menurunkan volume darah intrakranial, mengurangi volume cairan cerebrospinal, mengurangi cairan intraselular. Namun, bila tekanan terus meningkat, mekanisme kompensasi tidak lagi cukup untuk mempertahankan kondisi normal. Akibatnya, fungsi otak terganggu dan bisa diangkat atau ditegakkan diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kemudian,
dari tip ini bisa menimbulkan kompresi pada medula oblongata dan spons, yaitu pusat vital yang mengatur fungsi pernafasan dan impuls ke otak. Kompresi ini menyebabkan gangguan regulasi impuls saraf ke pusat pernafasan, sehingga fungsi pernafasan menjadi terganggu. Akibatnya terjadi penurunan frekuensi keefektivitas pernafasan yang berujung pada kondisi ventilasi spontan tidak efektif, sehingga bisa ditegakkan diagnosis gangguan ventilasi spontan. Kemudian dari titik ini akan menekan pembuluh darah otak dan menyebabkan gangguan perfusi cerebral, sehingga suplai oksigen ke otak berkurang atau hipoksia cerebral. Kekurangan oksigen ini membuat metabolisme sel saraf terganggu, terutama pada neuron hipokampus atau bagian lobus temporalis yang berperan penting dalam proses penyimpanan dan pengolahan memori, sehingga bisa diangkat diagnosis gangguan memori. Kemudian dari titik ini menyebabkan gangguan perfusi cerebral, sehingga aliran darah dan oksigen ke otak menurun atau hipoksia cerebral. Kekurangan oksigen ini mengganggu metabolisme saraf, terutama pada neuron hipokampus atau lobus temporalis yang berfungsi dalam integrasi informasi. Ketika fungsi integrasi ini terganggu, pasien mengalami kesulitan berkonsentrasi dan disorientasi, sehingga bisa diangkat diagnosis keperawatan konfusi akut. Kemudian dari titik ini dapat menimbulkan gangguan perfusi cerebral atau hipoksia. Tekanan juga bisa langsung menekan area motorik otak, sehingga terjadi gangguan transmisi impuls saraf ke otak dari otak ke otot. Akibatnya kontrol gerakan menurun dan pasien mengalami kelemahan otot atau kesulitan bergerak. Sehingga dari data ini kita bisa mengangkat diagnosis gangguan mobilitas fisik dan risiko cedera. Kemudian dari titik ini akan menekan pembuluh darah otak, sehingga aliran darah terganggu. Ini menyebabkan gangguan perfusi cerebral dan berkurangnya suplai oksigen ke jaringan otak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerusakan jaringan otak lebih lanjut, sehingga bisa ditegakkan diagnosis risiko perfusi cerebral tidak efektif. Kemudian dari titik ini dapat menyebabkan gangguan perfusi cerebral, sehingga terjadi hipoksia cerebral. Kekurangan oksigen ini menimbulkan disfungsi pada area otak yang mengatur tidur, yaitu hipotalamus. Akibatnya terjadi perubahan ritme tidur, misalnya sulit tidur, tidak nyenyak, kalau terbangun berulang kali malam hari. Kondisi ini sehingga bisa ditegakkan diagnosis gangguan pola tidur. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Mendiagnosis tumor otak biasanya melibatkan pemeriksaan neurologis, pemindahan otak, dan biopsi. Jika dapat dilakukan secara aman, pemeriksaan neurologis ini dapat mencakup berbagai tes untuk mengevaluasi fungsi neurologis, seperti keseimbangan, pendengaran, penglihatan, dan refleks. Berbagai teknik pencitraan termasuk pembinaan CT dan MRI. Terkadang angiogram atau tumor otak karena keadaan individu memainkan peran besar. Misalnya, beberapa tumor ganas dapat dikendalikan dengan cara terapi radiasi. Baik, selanjutnya kita beralih ke penanganan dan pengobatan. Yang pertama, terapi medikamentosa. Terapi medikamentosa terbagi menjadi 4. Yang pertama, steroid. Pemberian steroid sangat efektif untuk mengurangi edema cerebri dan memperbaiki gejala yang disebabkan oleh edema cerebri. Yang kedua, manitol. Manitol tidak dianjurkan diberikan karena dapat memperburuk edema, kecuali bersamaan dengan dexamethasone pada situasi yang berat, seperti adanya peningkatan tekanan intrakranial. Yang ketiga, anti kejang. Pasien yang mengalami kejang karena tumor intrakranial harus segera diberi antikonvulsan atau obat antipilepsi untuk mencegah kejang berulang yang dapat menyebabkan perburukan kondisi. Yang terakhir yaitu tata laksana nyeri. Nah, pilihan obat nyeri adalah analgesik yang tidak menimbulkan efek sedasi atau muntah karena dapat mirip dengan gejala tumor intrakranial pada umumnya. Nah, penanganan dan pengobatan yang kedua yaitu pembedahan. Tujuan pembedahan adalah pengangkatan tumor berbeda-beda tergantung pada patologi penyakitnya berdasarkan interpretasi pada MRI atau CT scan. Yang ketiga yaitu radioterapi. Volume tumor sebagai target radiasi ditentukan dengan menggunakan imaging pra dan post operasi menggunakan MRI. Yang keempat, kemoterapi. Nah, tata laksana tumor intrakranial ganas dengan menggunakan kemoterapi seringkali terhambat akibat penetrasi kemoterapi sistematik yang rendah untuk menembus sawar dan otak. Yang terakhir yaitu psikiatri. Yang keenam, psikiatri. Pasien dengan tumor intrakranial dapat mengalami gangguan psikiatri hingga 78%, baik bersifat organik akibat tumornya atau fungsional, yang berupa gangguan penyelesaian, depresi, dan ansietas. Hal ini dapat menghambat proses tata laksana terhadap pasien. Saya akan menjelaskan mengenai edukasi nutrisi. Dukungan nutrisi menurut European Society for Parenteral and Enteral Nutrition, anjuran kebutuhan asupan energi pasien tumor ganas adalah 30-35 kalori per kilogram BB per hari.
Kebutuhan asam amino pasien tumor ganas adalah 1,2 sampai 2 gram per kilogram BB per hari. Dengan peningkatan kebutuhan terutama terhadap asam amino, rantai cabang BCAA atau branched chain amino acid yang terdiri atas valin, leusin, dan isoleusin. Energi dari lemak mencakup 30-50% dari total energi yang dibutuhkan dengan peningkatan kebutuhan terutama terhadap asam lemak omega 3. Seorang perempuan usia 54 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan keluhan nyeri kepala berat sejak 3 bulan terakhir, yang semakin sering muncul terutama di pagi hari. Pasien mengeluh mual dan muntah terutama saat bangun tidur. Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien sering lupa menaruh barang dan akhir-akhir ini terlihat sulit berkonsentrasi. Sejak 2 minggu terakhir, pasien mengalami kelemahan pada lengan kanan dan sulit menggenggam. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan keadaan umum tampak lemah, GCS 14, tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 84 kali per menit. Tes kognitif sederhana, pasien sulit mengulang 5 kata setelah 5 menit. Hasil CT scan otak terdapat massa hipodens di lobus frontal kiri dengan edema peritomoral dan efek massa yang menekan ventrikel lateral. Adapun analisa datanya yang pertama dengan diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Dengan data subjektif, pasien sering lupa menaruh barang dan sulit berkonsentrasi. Pasien mengatakan mual dan muntah terutama saat bangun tidur. Data objektifnya, tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 84 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Hasil CT scan otak menunjukkan terdapat massa hipodens di lobus frontal kiri dengan edema peritomoral dan efek massa yang menekan ventrikel lateral. Hasil tes kognitif menunjukkan pasien sulit mengulang 5 kata setelah 5 menit. Etiologinya, yaitu massa hipodens di lobus frontal kiri mengakibatkan edema peritomoral, lalu efek massa menekan ventrikel lateral, cairan cerebrospinal terganggu, kemudian mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial, kemudian fungsi otak terganggu seperti mual, muntah, dan penurunan kognitif. Dan terjadilah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Yang kedua, diagnosis nyeri akut dengan data subjektif, pasien mengatakan nyeri kepala berat sejak 3 bulan terakhir. P. Pasien mengatakan nyeri kepala muncul sejak 3 bulan terakhir. W. Pasien mengatakan nyeri terasa berat dan berdenyut. R. Pasien mengatakan nyeri pada kepala sebelah kiri. S. Pasien mengatakan skala nyeri 8/10. T. Pasien mengatakan nyeri terasa di pagi hari. DO. Pasien nampak meringis. Dengan etiologi massa hipodens di lobus frontal kiri, kemudian edema peritomoral, efek massa menekan jaringan otak, mengakibatkan perenggangan meninges dan pembuluh darah otak, lalu stimulasi reseptor nyeri, nyeri kepala berat, dan terjadilah nyeri akut. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik. Dengan data subjektif, pasien mengeluh sulit beraktivitas karena nyerinya. Pasien mengatakan ia mengalami kelemahan pada lengan kanan dan sulit menggenggam semenjak 2 minggu. Data objektif, pasien nampak lemah, tonus otot pada ekstremitas atas tepatnya pada lengan kanan tampak lemah. Tonus otot pada ekstremitas kanan itu menunjukkan 3,555. Adapun etiologinya, gangguan kognitif, kemudian mengakibatkan mekanisme kontrol saraf menurun, muncul nyeri kepala menetap, aktivitas terganggu karena nyeri, kelemahan otot pada lengan kanan, yaitu tonus ototnya 3/5, sulit menggenggam, lalu penurunan kekuatan dan koordinasi gerak, dan terjadilah gangguan mobilitas fisik. Selanjutnya, diagnosis keperawatan yang kami angkat yaitu ada 3. Yang pertama, penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan lesi menempati ruang, dibuktikan dengan DSDO. DS-nya yang pertama, pasien mengatakan ia mengalami kelemahan pada lengan kanan dan sulit menggenggam semenjak 2 minggu. Yang kedua, pasien mengatakan mual dan muntah, terutama saat bangun tidur. DO-nya, tekanan darah 150/90 mmHg, nadinya 84 kali per menit, pernafasannya 24 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, hasil CT scan otak menunjukkan terdapat massa hipodens di lobus frontal kiri dengan edema peritumoral dan efek massa yang menekan ventrikel lateral. Yang kedua, ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis dibuktikan dengan DSDO. DS-nya pasien mengatakan nyeri kepala berat sejak 3 bulan terakhir, terutama di pagi hari disertai mual dan muntah. PQRST-nya, P-nya itu pasien mengatakan nyeri kepala muncul sejak 3 bulan terakhir, Q-nya itu pasien mengatakan nyeri terasa berat dan berdenyut.
R-nya itu pasien mengatakan nyeri pada kepala bagian kiri, dan S itu skala nyerinya 8 dari 10, dan T-nya itu pasien mengatakan nyeri terasa di pagi hari. DO-nya itu pasien nampak meringis. Dan yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan kognitif dibuktikan dengan DSDO. DS-nya pasien mengeluh sulit beraktivitas karena nyerinya. Yang kedua, pasien mengatakan ia mengalami kelemahan pada lengan kanan dan sulit menggenggam semenjak 2 minggu. DO-nya pasien nampak lemah, dan yang kedua tonus otot pada ekstremitas atas tepatnya pada lengan kanan tampak lemah, yaitu 3 dan sebelah kiri itu 5, dan ekstremitas bawahnya itu 5 kanan dan 5 kiri. Adapun intervensi keperawatan yang kami ambil yang pertama, penurunan kapasitas adaptif intrakranial dengan diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial dengan luaran. Setelah melakukan intervensi selama 1 kali 8 jam, maka kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil fungsi kognitif 5, muntah 5, tekanan darah 5, tekanan intrakranial 5. Yang kedua, kami mengambil manajemen nyeri dengan diagnosis nyeri akut dengan luaran. Setelah melakukan intervensi selama 24 jam, maka keluhan nyeri 5, meringis 5. Dan terakhir, kami mengambil dukungan mobilisasi dengan diagnosis gangguan mobilitas fisik dengan luaran. Setelah melakukan intervensi selama 1 kali 8 jam, maka mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas 5, kekuatan otot meningkat 5, kelemahan fisik menurun 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jurnal intervensi. Judul artikel yang kami ambil yaitu Penurunan Intensitas Nyeri Pasien Space Occupying Lesion atau SOL menggunakan terapi murotal. Intervensinya yaitu terapi murotal surah ar-Rahman selama 20 menit 3 hari berturut-turut, diberikan 2 jam sebelum analgetik menggunakan media handphone. Outcome-nya yaitu terjadi penurunan skala nyeri dengan rata-rata penurunan 1,1 poin pada 2 pasien. Nyeri sebelum terapi, yaitu nyeri sedang. Setelah 3 hari terapi, menjadi nyeri ringan. Juga diikuti perbaikan tanda vital dan respon nonverbal seperti tampak rileks, tidak gelisah, dan tidur menjadi nyenyak. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang salah satu gangguan yang ada pada sistem persyarafan, yaitu tumor otak, yang mana mulai dari pengertian, integrasi keislaman, sampai dengan diagnosis serta intervensi yang dapat muncul. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.